Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di hari Sabtu dan hari Ahad subuh setelah vakum selama kurang lebih hampir 3 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menormalkan kehidupan kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi, dan semoga apa yang kita langkahkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan dimulai di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah, insyaallah pagi ini kita akan masuk dalam pembahasan bab adab dan akhlak yang akan kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Dari kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini sebenarnya sudah cukup populer di Indonesia. Jadi kitab Bulughul Maram ini ditulis atau dikumpulkan atau dihimpun, disusun oleh seorang ulama yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menghimpun Bulughul Maram. Di dalam kitab ini dalil-dalil dari sunnah, dari hadis berkenaan dengan hukum-hukum fikih itu pada asalnya. Tetapi kemudian setelah selesai beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan fikih di dalam kitab beliau tersebut, di akhir kitab beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan tentang adab, tentang akhlak, dan juga tentang zuhud, tentang wara', tentang doa-doa dan yang lain-lainnya yang berkenaan dengan adab dan akhlak. Padahal biasanya buku-buku yang menghimpun dalil-dalil fikih, hadis-hadis yang berkenaan tentang masalah fikih, itu biasanya tidak ada himpunan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan tentang adab dan akhlak di buku beliau ini, di kitab Bulughul Maram ini. Nampaknya beliau ingin kita bukan hanya paham masalah fikih, beliau sepertinya bukan hanya ingin kita ini rajin ibadah, kuat sholat, puasa, paham masalah sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Tetapi sepertinya beliau ini ingin seorang muslim yang ideal adalah paham masalah fikih, paham masalah ibadah, tetapi juga memiliki adab dan akhlak yang baik. Sebab ada sebuah hadis sering disebut dengan hadis orang yang bangkrut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang pailit, siapa orang yang bangkrut? Maka kemudian para sahabat menjawab, Al-muflisu fina man la dirham wa la dinar.
Para sahabat menjawab pada saat itu, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya, orang yang bangkrut, orang yang pailit adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang. Tetapi kemudian Rasulullah SAW kembali menegaskan, ingin memberikan perspektif lain dari definisi orang yang bangkrut. Kalau tadi para sahabat menjawab atau mendefinisikan orang yang bangkrut adalah orang yang bangkrut di dunia, bangkrut secara duniawi. Tetapi kemudian Rasulullah SAW ingin mendefinisikan orang yang bangkrut itu adalah orang yang bangkrut di akhirat. Apa kata Rasulullah? Al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamah bi salatihi wa siyamihi. Orang yang bangkrut itu pada hakikatnya adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Artinya dia di dunia rajin ibadah, rajin sholat. Mungkin sholat malam tidak ketinggalan, rajin puasa Senin Kamis, bahkan mungkin puasa Daud. Datang dengan pahala zakat, pahala sedekah, dia rajin bersedekah. Tetapi apa kata Rasulullah? Ya'ti waqad syatama hada. Tetapi ternyata dahulu di dunia dia sering mengolok-olok tangganya, sering mengolok-olok orang lain, sering memberikan label-label yang buruk kepada orang lain. Ternyata dia dahulu di dunia walaupun dia rajin ibadah, dia sering memukul orang lain, pernah memukul orang lain. Dan ternyata dahulu dia di dunia pernah mengambil uang atau harta orang lain tanpa alasan yang benar. Maka bagaimana orang yang seperti ini di hari kiamat? Kemudian kata Rasulullah SAW, maka orang-orang yang dahulu pernah dizalimi akan datang pada hari kiamat minta pertanggungjawaban. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kebaikan pahala-pahala orang tadi, orang yang rajin salat, orang yang rajin puasa tadi, untuk diberikan kepada orang-orang yang dahulu pernah dizalimi. Sehingga setelah nanti ternyata pahala-pahalanya tersebut sudah habis, tetapi ternyata kezalimannya belum terbayar semua, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil keburukan atau dosa-dosa orang yang dahulu pernah dizalimi, dipindahkan kepada orang yang rajin puasa dan rajin ibadah ini, sehingga kemudian pahalanya dia habis, dan artinya dia menjadi bangkrut. Di dunia sudah mengumpulkan pahala yang sangat banyak, tetapi ternyata di akhirat pahalanya habis. Inilah hakikat orang yang bangkrut menurut definisi Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita inginkan dari kajian kita ini, dari kajian adab dan akhlak kita ini. Kita ingin menjadi insan yang paham dengan masalah fikih dan juga bisa beradab dan berakhlak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan manusia lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kitab Bulughul Maram ini sudah banyak sekali syarah atau penjelasan lanjutnya, tetapi insya Allah yang kita akan menjadikan pedoman pada kajian kita adalah kitab Misbahul Dhalam, Misbahul Dhalam syarah Bulughul Maram. Kitab Misbahul Dhalam ini ditulis oleh
Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, yang mana beliau ini asalnya dari Bekasi. Jadi buku ini pada asalnya ditulis dengan bahasa Arab oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, Bekasi. Beliau kalau tidak salah wafat pada tahun 2013 atau 2000 berapa saya lupa. Tetapi beliau ini salah satu putra Indonesia yang menuntut ilmu pada zaman dahulu di kota Mekah dan juga kota Madinah, dan kemudian beliau kembali ke Indonesia untuk berdakwah di kota beliau sendiri, yaitu di Bekasi. Dan sampai sekarang masih ada pesantren beliau, pesantren An-Nida Al-Islami di Bekasi. Jadi ternyata kita tidak kekurangan ulama. Bahkan pada zaman dahulu di kota Mekah banyak sekali ulama-ulama dari Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram. Terhitung tidak kurang dari 100 orang yang mengajar di Masjidil Haram. Artinya kita memiliki ulama, kita bisa berbangga dan bahkan bisa menjadi motivasi untuk kita, barangkali anak kita di hari yang akan datang bisa mengikuti jejak para ulama-ulama Nusantara tersebut. Hadirin dirahmati Allah, kita akan masuk dalam pembahasan kitab ini. Kita akan masuk dalam pembahasan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini adalah artinya adalah bab yang menghimpun. Al-Jami' artinya adalah menghimpun. Di sini dihimpun hadis-hadis yang berkenaan tentang adab, tentang akhlak, tentang zuhud, tentang wara, tentang akhlak yang baik, tentang apa saja akhlak-akhlak yang buruk yang harus ditinggalkan. Begitu juga dikumpulkan di sini hadis-hadis, doa-doa yang bisa kita baca, kita wiridkan di tiap hari kita. Di sini juga dikumpulkan zikir-zikir yang bisa kita baca yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian bab yang pertama adalah babul adab, yaitu bab tentang adab. Hadirin dirahmati Allah, adab secara definisi adalah segala perilaku yang dipuji oleh syariat. Segala perilaku yang dipuji oleh syariat. Setiap sesuatu yang baik dan dipuji oleh syariat ini termasuk adab. Dan banyak sekali adab yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang nanti kita akan ketahui bersama-sama. Dan adab ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-adabu unwanu sa'adatul insan. Adab itu menunjukkan seberapa besar kebahagiaan seseorang. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki adab merupakan tanda bahwasanya orang tersebut hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak baik. Maka dari itu para ulama sejak zaman dahulu sangat memperhatikan masalah adab. Bahkan para ulama salaf diriwayatkan mereka itu saat menghadiri sebuah pengajian atau majelis, misalnya ada 10.000 yang datang dalam satu majelis, maka biasanya 80% dari yang hadir diceritakan mereka itu tidak menulis ilmu yang disampaikan oleh gurunya, tetapi dia sangat memperhatikan adab yang dicontohkan oleh gurunya. Baru 20% yang lainnya mencatat apa yang dikatakan oleh gurunya. Itulah bagaimana menunjukkan adab, bahwasanya adab ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, adab ini sudah
dijelaskan atau sudah disindir, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fabima rahmatin minallahi lintalan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya saja engkau tidak bersikap lemah lembut terhadap mereka, maka mereka akan pergi menjauh darimu. Ini menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap yang lemah lembut terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau. Seandainya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersikap lemah lembut, maka banyak orang-orang yang pada saat beliau memulai dakwahnya di Mekah maupun di Mekah, maka bukan malah masuk Islam, tetapi kemudian malah menjauhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang luhur, akhlak yang sangat mulia. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak merupakan salah satu prioritas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala mengajariku adab, memberikan aku pelajaran adab, dan begitu bagus, begitu mulianya adab-adab yang diajarkan kepadaku. Itulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan masalah adab dan akhlak untuk diajarkan kepada umat muslim. Hadirin rahmati Allah, kita masuk dalam hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para ulama hadis menyebutkan Abu Hurairah ini termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sangat sering sekali mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemana saja, sehingga tidak luput dari beliau perkataan-perkataan Rasulullah. Maka dari itu Abu Hurairah ini termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ada 6 hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim untuk saudara muslim yang lainnya. Ada 6 hak yang dimiliki oleh seorang muslim yang harus dipenuhi oleh saudara muslimnya yang lain. 6 yang masuk di sini bukan artinya hanya 6 saja, karena banyak sekali hak-hak saudara kita yang muslim ini yang harus kita penuhi. Misalnya kita tidak menggunjing, kita tidak menyakiti dia, kita menolong dia di saat kesusahan. Ini juga termasuk hak-hak saudara kita yang muslim yang harus kita penuhi. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 6. Tetapi sekali lagi kita sebutkan bahwasanya bukan artinya hanya 6. Tetapi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 6, bisa saja karena memang ini 6 yang ini yang pada saat itu, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini yang cocok untuk para hadirin saat itu. Apa saja 6 hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh saudara muslimnya yang lain? Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan saudara muslimmu yang lain, maka ucapkanlah salam. Ini adalah hak yang pertama.
Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, memerintahkan kita apabila kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, maka kita mengucapkan salam. Dan salam, mengucapkan salam ini hukumnya adalah sunnah. Kita memulai mengucapkan salam untuk saudara kita, ini hukumnya sunnah. Tetapi kalau yang menjawab, hukumnya adalah wajib. Jadi yang memulai hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Ini kalau satu orang dengan satu orang yang mengucapkan sendiri, yang diucapkan kepadanya sendiri, maka yang memulai untuk mengucapkan ini hukumnya sunnah, dan yang menjawab hukumnya adalah wajib. Seandainya yang mengucapkan, yang memulai mengucapkan adalah banyak orang, misalnya kita sedang jalan dengan mungkin dengan anak kita, dengan istri kita, dengan saudara kita, kemudian kita jalan bertemu dengan satu orang, maka yang mengucapkan salam ini kalau orangnya banyak, hukumnya menjadi sunnah kifayah. Kalau sudah ada, artinya sunnah kifayah itu kalau sudah ada satu yang mengerjakan, maka sudah cukup, sudah gugur dari yang lain. Kalau yang diberikan salam kepada hanya satu orang, tadi kita katakan hukumnya wajib, fardhu ain, wajib dia. Tetapi kalau yang diucapkan salam kepadanya banyak orang, contohnya misalnya seperti kita ini, saya mengucapkan salam saya sendiri, kemudian yang diucapkan salam ini banyak orang, maka hukumnya menjadi fardu kifayah, wajib. Tetapi kalau sudah ada satu orang yang mengucapkan, maka gugur dari yang lainnya, walaupun yang lebih utama adalah diucapkan atau dibalas langsung oleh setiap orang. Dan minimal kita mengucapkan salam adalah assalamualaikum, assalamualaikum. Walaupun misalnya kita hanya bertemu dengan satu orang, kita tak mengucapkan assalamualaikum, sebab alaikum kum ini adalah bentuk plural, jamak. Kalau bentuk sendirinya adalah assalamualaikum, tetapi tetap disunnahkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Sebab apa? Kata para ulama, tetap disunnahkan untuk mengucapkan assalamualaikum agar salam tersebut bisa didapatkan, bisa tertuju oleh orang yang kita tuju, misalnya dia satu orang, dan juga tertuju oleh malaikat yang sedang mengikuti orang tersebut. Sebab salam ini dahulu pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam kepada para malaikat pada saat itu. Dan kemudian para malaikat menjawab salamnya Nabi Adam dengan jawaban assalamualaikum warahmatullah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya salam ini, tahiyat ini adalah tahiyat atau salam yang akan menjadi amalan umat-umat setelahmu, menjadi amalan-amalan keturunanmu. Artinya dahulu syariatnya Nabi Adam, kemudian menjadi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali adab-adab tentang salam. Di antaranya adalah bahwasanya kalau ada orang yang sedikit dan yang banyak, maka yang disunahkan untuk memulai pertama kali mengucapkan salam adalah orang yang sedikit. Kalau ada orang yang berjalan, ada orang yang sedang diam, maka yang disunahkan untuk memulai mengucapkan salam adalah orang yang sedang berjalan. Contohnya kita sedang berjalan, kemudian kita melihat ada
ada tetangga kita yang sedang duduk di depan rumahnya, maka yang disunahkan untuk mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam adalah orang yang jalan. Walaupun orang yang jalan lebih kecil, usianya lebih tua, maupun lebih muda ataupun lebih tua. Yang disunahkan untuk memulai adalah orang yang sedang jalan. Kemudian ada orang yang sedang jalan, ada lagi orang yang sedang mengendarai kendaraan. Maka yang disunahkan untuk memulai untuk mengucapkan salam adalah orang yang mengendarai kendaraan, untuk mengucapkan salam kepada orang yang sedang jalan tanpa kendaraan. Itu beberapa adab di antara adab-adab mengucapkan salam. Tadi kita sebutkan bahwasanya minimal kita mengucapkan assalamualaikum, dan yang lebih afdal adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balasannya, jawabannya minimal dengan waalaikumsalam, atau bisa dengan yang lebih baik, yang lebih afdal, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga disunahkan untuk mengucapkan salam kepada anak kecil, sebab Rasulullah SAW juga pernah mencontohkan di mana beliau pernah mengucapkan salam kepada anak kecil. Tetapi kalau kita ucapkan salam kepada anak kecil, maka anak kecil tersebut tidak wajib menjawab. Sebab apa? Sebab anak kecil bukan mukallaf, bukan orang yang sudah dibebani syariat. Dia belum mukallaf, maka tidak wajib. Tetapi kita sebagai orang tua tak ada salahnya, bahkan dianjurkan untuk mengajari anak kita untuk menjawab salam sebagai media pendidikan. Itu adalah beberapa adab-adab yang berkenaan dengan mengucapkan salam. Ada lagi permasalahan, bagaimana hukum mengucapkan salam kepada wanita? Maka di sini bisa kita bagi. Kalau wanita tersebut merupakan mahram kita, merupakan masih kerabat kita, maka hukumnya adalah tidak mengapa. Seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang mahramnya, maka hukumnya tidak mengapa. Tetapi bagaimana kalau perempuan ini bukan mahram kita, ajnabi, dia bukan mahram kita, dia orang lain? Maka di sini para ulama membagi juga. Seandainya wanita tersebut adalah wanita yang cantik dan kita takut terfitnah, maka lebih baik ditinggalkan untuk mengucapkan salam. Tetapi kalau wanita tersebut misalnya dia, mohon maaf, tidak berparas cantik, dan kita kemudian tidak takut terfitnah, maka tidak mengapa kita mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Sebab agama Islam ini sangat peduli masalah wanita dan harta. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan secara tegas, salah satu fitnah yang paling besar adalah masalah harta dan masalah wanita. Itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan salam. Dan salam ini merupakan salah satu amalan yang mudah tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga kecuali sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak dikatakan beriman secara sempurna sampai kalian saling mencintai antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, apakah kalian ingin aku berikan
satu amalan yang mana amalan tersebut apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Maka apa kata Rasulullah SAW? Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Bahkan di antara sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan, kita mengucapkan salam bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal, tetapi juga orang-orang yang tidak kita kenal. Dan bahkan dengan salam ini bisa menumbuhkan kecintaan antara kita dengan saudara-saudara kita. Sebab banyak sekali ternyata kedongkolan yang ada di hati kita, atau mungkin kejengkelan yang ada di hati kita, ini mungkin bisa jadi disebabkan karena kita jarang bertemu, atau bahkan sudah sering bertemu tapi tidak mengucapkan salam. Maka dengan mengucapkan salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan kecintaan antara kita dengan saudara kita yang lainnya. Itu adalah keutamaan salam, keutamaan mengucapkan salam. Dan kemudian assalamualaikum artinya adalah assalam merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki banyak nama, di antaranya salah satunya adalah As-Salam, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Maka saat kita mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita yang lainnya, ini maka artinya adalah Allah selalu bersamamu. Semoga Allah selalu bersama. Semoga kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai. Maka dari itu kita mengucapkan salam, kita selalu menebar salam, ini merupakan suatu hal yang baik, yang sangat bagus, yang sangat utama. Tetapi mungkin saja kita berpikir bagaimana misalnya kita mendatangi suatu tempat, misalnya di pasar, apakah kemudian kita harus menyalami semua orang? Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Karena banyak orang di pasar. Apakah kita harus menyalami? Tadi kan disebutkan bahwasanya apabila kita bertemu dengan saudara kita yang lain, maka kita hendaknya mengucapkan salam. Tetapi apakah kemudian kita harus menyalami semua orang? Maka para ulama mengatakan tidak perlu. Cukup hanya sebagian saja. Sebab kalau kita mengucapkan salam ke setiap orang, maka kita akan tersibukkan dengan salam dari kewajiban-kewajiban kita, dari kebutuhan kita. Maka dari itu kalau di tempat-tempat yang mungkin ramai, kita cukup mengucapkan salam kepada sebagian saja. Itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan salam. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Hak yang kedua yang dimiliki oleh seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim yang lainnya adalah apabila ada saudara muslim kita yang mengundang kita, maka kita hendaknya mendatanginya, menghadirinya. Tetapi perlu kita perinci undangan tersebut, undangan untuk kemaksiatan atau undangan untuk hal-hal yang baik. Kalau undangan untuk maksiat, ada undangan datang, undangan untuk berbuat maksiat, maka ini tidak wajib untuk kita datangi, bahkan haram untuk kita datangi. Tetapi kalau untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mubah, undangan ke acara resepsi nikah, acara untuk resepsi khitan, acara untuk yang lain-lainnya, maka di sini diperintahkan kita untuk menghadiri undangan tersebut. Tetapi para ulama mengatakan segala bentuk undangan pada asalnya hukumnya adalah sunnah untuk kita datangi, kecuali satu undangan, yaitu undangan ke resepsi pernikahan. Undangan ke resepsi pernikahan hukumnya adalah mendatangi, menghadirinya hukumnya adalah wajib. Kalau resepsi khitan, resepsi yang lain-lainnya, ini hukumnya adalah sunnah. Tetapi kalau resepsi pernikahan,
hukumnya adalah wajib. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda bahwasanya syarrut ta'amul walimah, seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang ada di walimah pernikahan. Apabila di walimah tersebut hanya diundang orang-orang kaya tanpa orang-orang miskin. Dan seandainya ada seseorang yang diundang kemudian dia tidak datang, tidak menghadiri undangan pernikahan tersebut, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Begitu teks hadisnya. Maka dari itu para ulama mengatakan kalau undangan resepsi pernikahan hukumnya adalah wajib untuk didatang. Berbeda dengan undangan-undangan yang lainnya yang hukumnya sifatnya adalah sunnah. Kemudian ini adalah hak yang kedua. Hak yang ketiga adalah wa idza istansahum fansahu. Kalau ada saudara muslim kita yang ingin atau meminta nasihat dari kita, maka hak kita, kewajiban kita untuk menunaikan haknya, yaitu apa? Memberikan nasihat. Barangkali ada di antara kita yang ingin meminta nasihat dalam sebuah permasalahan. Kita hidup bermacam-macam. Ada yang mahir dalam masalah agama, ada yang mahir dalam masalah otomotif mungkin, ada yang mahir dalam masalah pendidikan, ada yang mahir dalam masalah apapun. Setiap kita memiliki kecenderungan dalam suatu hal. Ada saudara kita ingin meminta nasihat, Pak, mohon maaf, mobil yang bagus yang mana ya? Maka artinya orang tersebut meminta nasihat kepada saudaranya yang lain untuk diberikan nasihat masalah mobil tersebut. Maka kita diperintahkan untuk menunaikan hak dia. Kita punya kewajiban untuk menunaikan haknya, yaitu apa? Memberikan nasihat. Maka dari itu para pedagang-pedagang yang memiliki toko-toko misalnya, dia punya baju atau dia jualan kain misalnya, ada orang datang, mana yang lebih bagus, kain ini atau kain itu? Maka ini adalah salah satu bentuk meminta nasihat. Maka si pedagang tersebut dia diperintahkan untuk menunaikan hak orang tersebut, orang yang bertanya, orang yang meminta nasihat. Apalagi kalau kita dimintakan nasihat dalam masalah agama. Sebab agama adalah hal yang sangat penting. Jika dimintakan nasihat dalam masalah duniawi saja kita diperintahkan untuk menunaikan tersebut, apalagi kita diminta nasihat dalam masalah agama. Itu adalah hak yang ketiga. Kemudian hak yang keempat adalah wa idza atasa fa hamidallah fashammithu. Seandainya ada saudara kita yang bersin, kemudian fahamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita adalah menunaikan hak, yaitu apa? Syamit itu apa? Mengucapkan yarhamukallah. Jadi kalau ada saudara kita bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita diperintahkan untuk memberikan ucapan yang lain, tasmid, yaitu apa? Yarhamukallah. Kemudian bagaimana kalau kita mendengarkan ada orang bersin tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah? Maka di sini ada ulama yang mengatakan ya sudah, tidak perlu kita bertasmid, tidak perlu kita mengucapkan yarhamukallah. Tetapi ada ulama yang lain yang mengatakan kalau kita ada mendengar orang yang bersin tetapi kemudian ternyata dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita perlu mengucapkan alhamdulillah kemudian mengucapkan yarhamukallah sebagai bentuk mengingatkan dia untuk mau mengucapkan zikir apabila dia sedang bersin. Tetapi ada kalanya kita bersin karena kita sakit, artinya kita akan terus-terusan bersin.
kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, bersin lagi alhamdulillah, bersin lagi alhamdulillah, maka bagaimana kita yang mendengarkan? Maka kita yang mendengarkan, biasanya kalau orang bersin sakit itu biasanya lebih dari 3 kali misalnya. Artinya yang keempat, yang kelima itu sudah bukan bersin lagi, itu mungkin sudah flu, sudah sakit mungkin.